Selamat berjumpa lagi di channel Pojok Digital. Pada video kedua dari desain algoritma ini, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman, meliputi pengertian, perkembangan generasi dan paradigma pemrograman. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Mendengar tentang komputer bukan suatu hal yang baru dan asing bagi kita. Saat ini komputer sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan aktivitas keseharian manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Tapi tahukah kamu bahwa komputer itu hanyalah sebuah benda dan tidak akan berguna tanpa ada yang menginstruksikan atau memprogramnya? Memprogram artinya kita melakukan sebuah proses untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Tujuannya adalah memerintahkan komputer melakukan tugas-tugas komputasi sesuai yang diinginkan. Sekarang mari kita bedakan istilah program dan bahasa pemrograman. Program secara sederhana adalah implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman, sedangkan bahasa pemrograman itu sendiri merupakan kumpulan perintah-perintah dalam format atau syntax yang dapat dibaca oleh komputer. Berikut ini adalah perkembangan generasi bahasa pemrograman. Generasi pertama dikenal dengan generasi bahasa mesin. Pada generasi ini baru menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Generasi kedua, yaitu generasi assembly language, sudah menggunakan bahasa rakitan. Generasi ketiga dikenal dengan procedural language, yaitu penggunaan bahasa tingkat tinggi, contohnya Pascal, bahasa C. Generasi keempat yaitu generasi non-procedural, lebih pada oriented language seperti Skeletor, Delphi, dan terakhir generasi kelima yaitu generasi artificial language. Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus diperhatikan sebuah program. Yang pertama adalah valid, artinya sebuah program memberikan data atau informasi yang benar. Kedua, sebuah program harus easy atau mudah digunakan. Ketiga, sebuah program harus efisien, dan terakhir harus update, menyajikan data terbaru atau menggunakan bahasa pemrograman yang populer dan terbaru. Paradigma dalam pemrograman, prosedural, bahasa ini lebih mengkonstruksikan program dari struktur data dan algoritma. Fungsional. Fungsional didasari konsep pemetaan dan fungsi pada matematika, tidak mempermasalahkan struktur data. Deklaratif. Bahasa ini mengkonstruksikan program dari kumpulan fakta dan aturannya. Sedangkan paradigma objek-oriented, mengkonstruksikan program dari objek-objek dalam ruang lingkup masalahnya. Berikut ini adalah bahasa pemrograman berdasarkan paradigma pemrograman. Berikutnya akan ditampilkan beberapa penulisan dari beberapa bahasa pemrograman. Tapi tunggu dulu, setelah contoh-contoh penulisan, rekan saya Anissa akan mendemokan bagaimana cara membuat notasi flowchart menggunakan salah satu aplikasi diagram. Jadi terus simak videonya sampai akhir. Salam kenal, saya Anissa, yang akan memandu kalian membuat flowchart dengan aplikasi diagram. Sebelum ke materi implementasi algoritma dengan bahasa pemrograman, kalian harus bisa membuat notasi flowchart dengan sebuah aplikasi. Kali ini saya akan demokan menggunakan aplikasi diagram UML. Langkah pertama, silahkan buka aplikasi UML-nya yang sudah diinstal. Jika kalian belum punya programnya, silahkan download linknya, ada di deskripsi. Pilih menu model, add diagram, lalu pilih flowchart diagram. Kali ini saya akan membuat flowchart luas segitiga. Pilih simbol terminator untuk mulai atau start, kemudian pilih simbol data untuk input mulai alas dan tinggi. Kemudian kita hubungkan dengan garis flow.
Selanjutnya kita tambahkan simbol proses untuk menghitung luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Jangan lupa kita hubungkan dengan garis flow, dan selanjutnya kita buat simbol output untuk hasil dari luas segitiga. Terakhir kita buat simbol N atau selesai dengan simbol terminator. Itulah cara membuat flowchart dengan salah satu aplikasi diagram. Bagaimana menurutmu? Kemudian, langkah terakhir untuk menyimpan gambar flowchart-nya, yaitu pilih menu File, kemudian pilih Export Diagram As, kemudian pilih salah satu PNG atau JPEG, lalu simpan. Nah, bagaimana sekarang? Tentunya setelah menyimak materi kedua ini dan juga demonstrasi pembuatan flowchart dari rekan Anissa menggunakan Start UML, semoga video ini bermanfaat buatmu. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.